Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Faruk Hidayat. Di video ini saya akan membahas poin-poin penting dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mulai dari pengantar hingga ketahanan nasional. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa itu pendidikan kewarganegaraan. PKN adalah sarana pendidikan untuk membentuk warga negara yang bukan hanya cerdas tapi juga sadar akan hukum. Nah, di sini pemikiran Tan Malaka dalam bukunya Madilog ini menjadi relevan karena Tan Malaka menekankan bahwa eh, rakyat itu harus berpikir dengan logika dan ilmu. Maka pendidikan kewarganegaraan juga perlu ditanamkan melalui pendekatan yang rasional agar menghasilkan warga negara yang benar-benar sadar, bukan hanya sekedar patuh. Landasan utamanya itu adalah Pancasila sebagai dasar filosofis dan Undang-Undang 1945 itu sebagai landasan yuridis yang fungsi dan tujuannya itu untuk membentuk atau membangun kualitas SDM Indonesia menjadi lebih baik. Dari dasar itu kita masuk ke akar historisnya atau sejarahnya. Ya, PKN ini mulai dikenal sejak 1946. Dalam perkembangannya, nama dan bentuk pendidikan ini sempat berubah-ubah, tapi tujuannya itu tetap sama, yaitu untuk memperkuat identitas bangsa. Lalu identitas nasional sendiri itu adalah pembeda kita dari bangsa lain yang meliputi bahasa, budaya, wilayah, agama, serta perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Semua ini terangkum dalam simbol-simbol negara seperti Pancasila, bahasa Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa kita itu berbeda tapi tetap satu jua. Nah, namun memiliki identitas nasional saja itu tidak cukup. Sebagai bangsa yang besar, kita itu butuh integritas yang namanya integritas nasional, yaitu proses menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu kesatuan bangsa. Nah, dalam menjaga kesatuan ini, konstitusi ini memegang peranan penting. Undang-Undang 1945 ini adalah fondasi hukum kita yang mengatur kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warganya. Nah, nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, ini tercermin juga di dalamnya. Nah, berangkat dari konstitusi, kita perlu pahami lagi itu apa itu negara. Nah, negara ini adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur baik itu rakyatnya maupun mengatur sistemnya. Dan kita ini sebagai warga negara adalah bagian dari sistem ini. Di Indonesia sendiri, kita itu menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi yang menekankan musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai Pancasila. Dalam sistem ini, hukum itu menjadi pengatur utama atau mengatur perilaku utama, dan hak manusia ini menjadi hak dasar setiap individu yang tidak bisa dilanggar siapapun bahkan oleh negara. Nah, disinilah pentingnya wawasan Nusantara, yaitu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Pelengkap itu ada konsep geopolitik yang melihat bagaimana posisi geografis kita mempengaruhi kebijakan luar negeri, dan geosentris yang mengarahkan bagaimana kita mengelola sumber daya dan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan bangsa itu. Nah, dari situ kita sampai pada ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa untuk menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang kita bisa sikat dengan hati-hati. Nah, konsep ini terbagi dalam Asagastra yang terbagi juga menjadi dua, yaitu ada Trigatra, yaitu faktor alamnya yang mencakup wilayah, penduduk, dan sumber kekayaan alam. Lalu ada Pancagatra atau faktor sosial yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sebagai penutup, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya segala teori, ia adalah pembelajaran untuk memenuhi pribadi yang rasional, kritis, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang ditulis Tan Malaka ini dalam bukunya Madilog, cara yang menekankan cara berpikir logis dan ilmiah itu adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.